bener aja rumangsamu. Wah, aku iki nek lomba penderitaan ayo tak ladeni kan. Kontes kesengsaraan aja wis. Saya bilang gitu. Oke. Tapi kan dia sedang bersiasat kepada Allah. Karena dia dicintai Allah, Allah nggak tega tuh. Walah bocah iki kan gitu. Ya wis. Ya wis mesake nganti untuk gede-gedein hati prajuritnya sampai ngomong kayak gitu. Terus sambil ngelirik Allah. Masa udah kamu sudah terlanjur ya saya ngomong gitu kan. Udah terlanjur ya ini saya ngomong gini, saya janjiin kemenangan ya. Kalau mosok prajurit, wahai pasukan Islam jumlahmu cuma sedikit dan kamu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah bahagianya anak-anakku ya Allah. Nggak apa-apa miskin nggak masalah. Apa tuh miskin kaya kok kita kalah itu loh. Miskin bahagia, kaya apalagi gitu loh. Kita ini miskin aja bahagia, jangan-jangan kalau kaya malah nggak bahagia, miskin aja lah gitu kan. Pokoknya kita bolak-balik hidup ini kan gitu. Kita harus bisa mempermainkan hidup ini dalam tanda petik gitu ya. Jangan dipermainkan oleh kehidupan. Dan saya berani ngomong gitu karena saya contohnya juga. Emangnya kamu pikir saya ini siapa, apa, punya apa yang bener aja. Rumangsamu. Wah, aku iki nek lomba penderitaan ayo tak ladeni kan. Kontes kesengsaraan aja wis. Saya bilang gitu. Oke, teman-teman sekalian, nanti saya cerita sama beliau biar nanti beliau ada yang mewakili untuk bicara di sini, tapi saya selesaikan soal mau ngitung Indonesia segala macam ini dipastikan dulu bahwa Anda tidak salah treatment kepada hidup di dunia. Gitu ya. Jangan salah treatment, jangan dunia adalah segala-galanya. Kalau Anda ingat apa yang dahulu kala, mungkin 10 tahun yang lalu segala macam saya cerita mengenai perang Badar, ini bukan perang Khandaq ya. Khandaqnya nanti endingnya. Itu kan pasukan Islam secara militer kan jumlahnya maupun perlengkapan perangnya sangat tidak memenuhi syarat untuk melawan musuhnya yang lebih dari 10 kali lipat jumlah dan peralatannya. Tapi Rasulullah kan nekat ngomong, ya ayyuhan nas innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kan Rasulullah nekat ngomong gitu, sebenarnya itu Rasulullah bilang, prajurit Islam yang sebenarnya bukan prajurit, ya sak kepethuk arek lanang seret. Wong diginiin waktu baris itu diginiin jatuh gitu. Dan kakinya melicat-melicat kabeh. Terus sandalnya wis suwek-suwek karena mereka jalan kaki sekitar 230 km dari Madinah ke Badar. Jadi sudah loyo lah sudah. Seperti anak pulang maknyahan itu. Tapi Rasulullah nekat mengatakan, wahai pasukan Islam, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah, kalian akan ditolong oleh Allah, dan kalian akan dikasih rizki oleh Allah. Itu tidak masuk akal dan itu kebohongan secara ilmu positif modern. Tapi kan dia sedang bersiasat kepada Allah. Karena dia dicintai Allah, Allah nggak tega tuh, walah bocah iki kan gitu. Ya wis mesake nganti untuk gede-gedein hati prajuritnya sampai ngomong kayak gitu. Terus sambil ngelirik Allah. Masa udah kamu sudah terlanjur ya saya ngomong gitu kan. Udah terlanjur ya ini saya ngomong gini, saya janjiin kemenangan ya. Kalau mosok prajurit, wahai pasukan Islam jumlahmu cuma sedikit dan kamu loyo, belum bisa memanah, belum bisa main tombak dan pedang, mana mungkin menang. Masa Panglima ngomong ngono? Enggak bisa dong kalau Panglima. Ya ayyuhan nas innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Ngono Rasulullah. Takbir. 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 Takbir.
Allah, Allah senang ya Allah. Ya Allah, lihatlah hamba-hambamu. Di tengah tekanan yang luar biasa, kami tetap bahagia kepadamu. Di tengah ujian-ujian yang luar biasa beratnya, kami tetap beriman dan bergembira kepadamu ya Allah. Jangan khawatirkan kami, kalah perang tidak ada masalah. Loh, setelah itu Rasulullah kan matur kepada Allah, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Jadi setelah dia ngomong sama prajuritnya, kalian diberi kemenangan, pertolongan dan rezeki, terus dia bilang sama Allah, ya Allah, aslinya saya tuh kalah menang gak paten. Saya mau mati ndak masalah, Islam hancur ndak masalah ya Allah, yang penting jangan marah sama saya. Nah itu di puncak penderitaanmu tuh ngomong gitu sama Allah, pun monggo, ajeng bangkrut, ayo bangkrut ini ya, pun monggo, dagangan gak payu wes, gak payu belas wes, ayo monggo. Mau penderitaan berapa besar lagi yang kau tumpahkan kepadaku, ayo. Oh no, nantang dengan bonus sulu, gitu ya. Asal engkau jangan marah kepadaku, karena bencana terbesar adalah kalau Allah marah kepada kita. Allah tidak ridho saja kita bencana kok, apalagi sampai Allah marah kepada kita. Maka wiritan puncaknya Rasulullah adalah ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Fala ubali bahasa Jawanya gak paten. Dan iya memang la ubali, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Ya Ustaz ya, aku tidak peduli. La ubali, aku tidak peduli. Gitu. Dikai, mangan rek, la ubali. Junu gayamu. Gayamu lesu. Aku tahu ngalami ngene deh. Allah, kalau jadi orang miskin itu memang sakit jiwa juga. Sudah jelas saya itu siang tuh niatnya memang cari ke asramanya teman sesama SMA, saya SMA. Saya kelaparan, saya tak dolan ke tempat Mahfud. Mahfud tuh teman saya, anak babat. Dia tinggal sama kakaknya, sama omnya, jadi lumayan lah hidupnya gitu kan. Saya kan kos, enggak jelas. Enggak bisa beli seragam sekolah, pokoknya lapar tiap hari. Terus aku niat, duhur-duhur saya tak sholat di sana sampai siapa tahu ditawari makan. Bener-bener saya datang Mas. Dengan salah tingkah itu. Dengan salah tingkah dan manusia kan punya harga diri. Tidak mau kok ketahuan dunia bahwa kita kelaparan terus butuh mengemis itu enggak mau. Jadi begitu aku tok dibuka. Loh, non, ayo mesisan pas makan mereka. Ayo mesisan. Sekalian mereka pas makan di meja. Wes. Coba gimana coba. Terus aku ngene dhewe aku. Goblok. Gimana coba? Ya jelas tujuannya itu untuk mencari makan. Di sana Allah kasih adegan tepat. Begitu saya datang mereka di meja makan sedang makan dan aku kula nuwun dan mereka langsung bilang, monggo ayo mesisan sekalian makan. Kan sudah sempurna rahmat Allah. Sempurna kan? Momentumnya, peralatannya sudah sempurna Allah kasih. Kok saya bilang wes. Iya coba. Wes aku tasal. Ya gimana coba ya Allah ya. Aduh, dan saya tuh ngalami gitu itu sering Mas. Saya latihan teater dinasti ya waktu itu ya. Terus lapar saya. Aku tuh lapar sampai sekarang sebenarnya saya masih, kalau sekarang ada setengah kesengajaan untuk sebanyak mungkin lapar ya. Itu lain masalah, itu masalah kesehatan. Lapar lebih baik daripada kenyang jelas ya. Nah saya latihan teater, waduh enggak kuat ini aku. Harus ngelatih teater, harus teriak-teriak, harus loncat-loncat. Lapar banget. Terus aku datangin Toto yang sering kesini. Karepku gitu tak jak mangan supaya dia yang bayari gitu. Jadi latihan masih sedang siap-siap atau ayo nang warung jalan. Wes lo. Aku wes mangan mau nang omah gitu. Coba Mas. Terus saya bagaimana? Kan saya terlanjur menunjukkan bahwa saya punya niat untuk ke warung sebelah. Terus dia bilang dia sudah. Apa saya terus duduk? Kalau saya terus duduk tidak ke warung itu kan malu dong. Loh, jare kate mangan kan ya.
Oh berarti tadi ingin saya bayari kan? Nah, akhirnya saya jalan Mas, keluar. Keliling-keliling, terus kira-kira 20 menit balik. Coba. Ya Allah, tapi yang namanya orang Indonesia sama penderitaan itu berkawan karib. Ya itu berteman sangat dekat. Sampai saya tadi cerita-cerita sama Ali, saya suatu hari itu nginep di Manhattan di New York itu di hotel yang sangat murah. Karena sehari sebelumnya saya terjebak di hotel sangat mahal di Washington. Saya gebres-gebres, udah saya pindah, saya ke New York naik kereta, saya cari hotel yang termurah dan itu YMCA yang untuk mahasiswa dan pekerja itu cuma $14,5 semalam. Tapi ya gitu fasilitasnya kayak santri lah, kamar 3 meter, terus kamarnya juga tidak ada kuncinya, reglek, kata. Terus nanti kalau mandi ya keluar bawa anduk, bawa sabun. Terus nanti ke kamar mandi antri. Nah, ketika saya kan malam selalu mengembara. Jadi jam 7 malam saya selalu keluar. Dan saya keluar itu tidak mau pakai ilmu pengetahuan. Saya ingin menjadi angin atau daun kering atau apapun yang diterbangkan oleh Allah. Aku penyair ya. Oh iya. Jadi saya tidak mau membaca peta subway, kereta bawah tanah atau peta bis. Ini ke sini, ya jurusan sini, nomor sekian. Aku tidak mau lihat, tidak mau. Pokoknya aku pengen naik bis. Hati mulai tidak enak, turun. Pengen naik lagi. Gitu pokoknya tiap malam gitu saya. Pokoknya sak karep-karepe hatiku. Gitu. Udah jam 5 pagi balik ke YMCA bisa sampai kembali. Antri berjejal-jejal itu. Orang bule-bule negeri gede, aku terjepit gitu. Untuk masuk AC kan satu persatu, jadi kira-kira masih 5 kali lagi AC itu naik turun baru saya bisa masuk. Itu berjejal. Terus ternyata namanya hotel murah, AC-nya tuh kok AC apa? Liftnya tuh rusak. Jadi begitu dimasukin orang terus nutup, belum sampai naik buka lagi. Jadi enggak naik. Lah tapi kan kita orang Indonesia. Orang Indonesia kan tidak menderita. Orang Indonesia kan menikmati apa saja yang ada. Jadi begitu ini aku, iya. Jadi setiap kali buka lagi, iya. Ngono aku enggak sengaja. Tiba-tiba dipegang saya. It's not funny man. Negro gede diwangkatnya cuma. Oh sorry. Coba bayangkan betapa nikmatnya dan jadi orang Amerika yang katanya hebat itu hanya oleh lift yang tidak bisa naik mereka tersiksa. Kita enggak lah. Mau cuman gini-gini aja mereka come on. Oh shit. Kita enggak. Saya enggak, iya. Gitu coba. Jadi saya itu kalau lihat masa depan Indonesia, ya Allah bagaimana mungkin ada orang yang akan menjajah kita sampai seperti itu. Mereka nanti jatuh cinta sama kita terus menjadi kita. Dan akhirnya dikasihkan semua yang mereka sudah rampok ke kita itu. Mereka pasti jatuh cinta kepada Indonesia. Semua orang jatuh cinta kepada Indonesia. Saya mungkin kadang-kadang mikir kayak malaikat itu juga ingin mbok saya jadi manusia sekali-sekali asal di Indonesia. Menggembirakan semua kok di sini ini. Itu luar biasa apa yang enggak bisa. Saya keliling di Jakarta ini. Tidak ada 1 meter peta yang lolos dari kaki 5. Mbok dodol opo ae wis. Udah apa aja udah. Dan tidak pakai teori pasar. Pokoknya aku harus bekerja titik. Laku tidak laku tidak ada urusan, pokoknya suruh. Kloset bekas dicat meneh. Dan itu usahanya cuma 1 meter kali 3 meter ke belakang gitu. Tapi usahanya luar biasa.
Itu Indonesia, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, tolong Anda jangan tersiksa oleh hal-hal sesaat seperti pilkada. Kita punya masa depan yang panjang dan Andalah yang akan membangun zaman baru. Terakhir, cuma sekarang memang kita harus menemukan hondak-hondak dalam kehidupan kita. Jadi ada sejumlah hal yang Anda mau tidak mau kena akibat dari benar salahnya negara. Betul enggak? Apa ekonomi, politik, atau informasi? Ada. Tapi tidak semua hal Anda bisa diatur oleh negara. Negara tidak mengatur kapan kamu kencing. Negara tidak bisa mengatur kamu mau makan apa. Bakmi, apa, ketoprak, apa, sakarep-karepmu. Negara tidak bisa mengatur kamu mau kawin sama siapa. Negara tidak bisa mengatur kamu tiduri istrimu dengan cara bagaimana. Betul enggak? Masih sangat banyak ruang di mana engkau tidak bisa ditindas oleh siapapun. Dan itulah hondak kita. Mereka tidak bisa menjangkau parit itu. Dan kita bukan dikucilkan di dalam parit. Kita yang bikin parit. Saya tidak mau terkontaminasi oleh medsos. Medsos itu saya subjeknya. Saya yang ngisi. Saya tidak mau diisi oleh yang kira-kira merusak saya. Saya punya filter. Di Ma'iyah saya belajar punya filter dan jala untuk tidak bisa dimasuki oleh bakteri-bakteri yang tidak-tidak. Saya punya keseimbangan di Ma'iyah. Anda lebih hati-hati, Anda lebih dewasa, Anda lebih matang, kan begitu selama ini insya Allah. Nah, jadi ada hondak yang sifatnya struktur ekonomi, peta politik, sosial budaya. Ada juga hondak yang sifatnya alam pikiran. Kalau alam pikiran kan hondak Anda kuat banget. Kuat banget. Anda punya cara berpikir sendiri. Gitu kan? Spiritual lebih lagi. Mau diapa-apain Anda tetap manusia tauhid nomor 1. Anda tetap bertauhid. Sesengsara apapun, siang atau malam. Anda adalah manusia matematika, istilah saya. Matematika itu Anda tahu toh 5 kali 4, pas musim hujan, kemarau panjang, bangun tidur, tetap 20. Pas mengigau, 20. Pas Anda lapar, pas kenyang, kapan saja 4 kali 5 adalah 20. Kita tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Cinta kita kepada Allah, cinta kepada sesama rakyat Indonesia, cinta kita kepada semua yang Allah mewajibkan kita untuk mencintai, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Anda akan membangun zaman baru. Ini serius karena Anda sudah punya potensi, bekal-bekal, benih-benih dan infrastrukturnya. Anda akan melakukan revolusi besar di dalam cara berpikir. Revolusi mental. Anda sudah lakukan itu. Dan yang ngomong revolusi mental tidak mengerti revolusi mental. Anda sudah melakukannya. Karena Anda adalah ayam yang berkokok. Sementara yang lain menirukan ayam berkokok. Tanpa mereka pernah menjadi ayam. Kan begitu kan? Padahal yang benar adalah ayam. Di sini ada teori Ustaz. Kalau orang Jawa ayam itu kukuruyuk, orang Sunda kongkorongkong, kalau orang Madura kukurunu. Terus bertengkar ini antara Jamaah Islamiyah, Hamas, Ikhwanul Muslimun, ISIS, MTA, LDII, ya toh? Enggak, kukuruyuk, kongkorongkong, kukuruyuk, kafir kamu ya. Itu satunya, musyrik itu, kukurunu. Kan gitu. Terus PTE, PT. Cuma dia enggak bilang, dia diem aja. Sebenarnya kan dia yang benar, cuma dia enggak bilang. Ayamnya tuh sebenarnya kan kapan-kapan tuh tak suruh ngomong, PT, kondo sing bener iku awakmu. Yang benar tuh ayamnya. Yang menirukan ini kan cuma mufassirin. Ya, orang-orang yang menafsirkan sesuai dengan gendang telinganya dan struktur mesin pikirannya dan seterusnya, tapi yang benar tetap ayam. Jadi kita berpihak kepada Al-Quran, tafsir relatif. Dan kita tidak memakai tafsir kecuali di dalam tadabbur. Kalau tafsir berdiri sendiri akan menghasilkan madhab-madhab dan akan menghasilkan perpecahan-perpecahan. Tapi kita memakai tadabbur sebagai pelindungnya. Tadabbur tergantung kesudahan
Ketika kamu menafsirkan, kesudahannya harus membuatmu lebih dekat kepada Allah, membuat akhlakmu lebih baik, membuat hatimu lebih tenang, membuat pikiranmu lebih jernih. Itu tadabbur. Kalau tafsirkan, yang penting benar. Tidak harus baik. Kan gitu. Kalau tadabbur, hasilnya harus menjadi lebih baik. Maka tafsir diperlukan asal di dalam tadabbur, kan gitu. Dan dari tadi saya melihat semua yang bicara tadi, waduh, wes top arek-arek tadabbur. Jadi tadabbur ini kondak ini kita tadaburi gini-gini, wah top arek-arek. Dan saya optimis ke depan karena apa? Kalau dari zaman dulu guru silat itu mengajarkan kepada muridnya jurus-jurus atau ilmu-ilmu yang sedikit kurang dari yang dikuasai oleh gurunya. Kalau gurunya punya 10, mengajarkan kepada muridnya 9. Generasi berikutnya dari 9 diajarkan cuma 8. Generasi berikutnya 8 jadi 7 dan seterusnya. Maka saya bahagia kalau teman-teman di sini, wah pinter-pinter arek-arek, ya Allah. Saya tidak mampu menjelaskan seperti Anda semua tadi, berarti Anda sudah lebih hebat daripada guru Anda. Kan gitu. Berarti ke depan kita akan berkembang. Dari dulu kita Garuda menjadi empret, sekarang dari empret kita akan jadi Garuda lagi. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Apa rek? Oh takbir. Dan terus bisa sekali 30 kali ya. Aduh suwe ini ya Allah. Wis gak apa-apa. Sampai ada yang bilang waduh ada inflasi takbir. Loh gak inflasi lah cuma. Maksudnya itu gini loh, itu takbir ya takbir tapi ya dipikir banyak orang ini. Ya ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang kuatnya 5 kali udah cukup, ada yang 10 kali ya. Kayak ngimami itu loh mas. Ngimami kok optimis banget. Ngimami Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minu. Waduh Al-Baqarah. Aduh. Itu juga dihitung-hitung lah. Cuman jangan terus dieksploitir untuk hanya menghafalkan yang pendek-pendek. Gitu, li'ila. Wal asri, apa meneh rek? Kulhu, apa meneh? Inna atau ina. Terus alam yakunil. Alam yakunil. Ini kisah mereka ini kan gitu. Jadi kalau saya kasih penjelasan bahwa Rasulullah sendiri begitu ada orang tua jadi jamaahnya dia memperpendek suratnya, mempercepat sujudnya segala macam, senang mereka. Akhirnya mereka sholatnya efisien. Al-Dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Rakaat kedua shot. Allahu Akbar. Ha mim. Allahu Akbar. Lah yang ngunut tok ae. Oh ala iki jenenge salat hijaiyah jenenge. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan Anda menemukan kondak Anda masing-masing. Kondak itu artinya Anda harus punya pengambilan jarak yang sehat. Kapan Anda merasa ditaburi sesuatu yang kurang sehat, Anda harus bikin kondak di segala bidang dan berlevel-level. Kan kira-kira cuma itu aja intinya. Nah globalisasi ini juga kondak, tapi dari awal saya sendiri sudah berkondak-kondak hidup saya. Bayangin globalisasi saya malah bilang Indonesia bagian dari desa saya. Ngono. Siapa bilang desa saya bagian dari Indonesia terus Indonesia bagian dari dunia? Dunia dan alam semesta bagian dari diriku. Aku telan dia, kata Sayyidina Ali. Begitu engkau melihat daun, Allah yang engkau temukan dan daun itu menjadi bagian dari dirimu. Kan begitu? Begitu kita memasukkan sesuatu dalam memori kita, dia menjadi bagian dari kita, termasuk langit. Langit adalah bagian dari diriku. Ini masalah dinamis dan kesadaran, bukan masalah materi. Kalau materi kita bagian dari alam, tapi kalau kesadaran alam bagian dari kita, gitu ya. Oke, untuk sementara teman sekalian, tepuk tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.